Meski tahun 2025 sudah bersiap memasuki triwulan pertama, tapi tanda-tanda ketenangan belum terlihat. Sebab sinyal bencana masih nyaring terdengar. Seorang paranormal bahkan melihat banyak peristiwa maut mengirimkan ancaman. Lewat kartu tarot, Dede membaca 3 unsur alam yang masih berbahaya adalah air, api, dan angin. Semua bisa memberi bencana yang membuat ngeri. Tapi apa boleh buat, tidak hanya bencana alam yang masih serba menakutkan, tapi ancaman maut juga masih datang dari sektor transportasi. Kecelakaan-kecelakaan besar terus terjadi di jalan tol. Insiden yang juga memilukan akan menimpa sebuah kapal berukuran besar yang tenggelam dengan jumlah korban jiwa tidak sedikit. Himpitan kesulitan semakin menjadi-jadi karena pengangguran kian bertambah, walaupun perbaikan ekonomi semakin terlihat. Lantas, bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah kasus-kasus seperti narkoba hingga perceraian masih mendominasi? Benarkah tahun ini juga akan terbongkar skandal video syur artis dan pejabat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bulan Februari segera dilalui untuk kemudian masuk triwulan ketiga tahun 2025. Tapi pesan hati-hati masih bermunculan karena tanda-tanda datangnya bencana alam belum mereda. Lewat kartu tarot, Dede yang dikenal sebagai ahli spiritual melihat banyak bencana yang segera terjadi. Apalagi setelah melewati bulan ketiga hingga pertengahan tahun. Dalam penglihatan Dede, ada 3 unsur alam yang perlu diwaspadai, yaitu air, api, dan angin. Air sudah pasti mengirimkan ancaman banjir. Kemudian api bisa membawa kebakaran, tidak hanya pemukiman tapi juga hutan. Sedangkan angin berpotensi memberi suguhan puting beliung yang dahsyat. Quartz ya, di kartu saya Seven of Quartz ya. Di kartu ini saya melihat di tahun 2025 ini ada 3 unsur yang kuat: api, air, angin. Yang saya lihat di sini kebakaran hebat ya, banjir di mana-mana. Oke, and then longsor, angin puting beliung ya. Itu sangat kuat sekali di tahun 2025 ini, terutama api ya, terutama api yang nanti yang saya lihat di kartu saya ini itu sangat menguasai di tahun 2025 ini ya. Jadi kayak kebakaran hutan, terus pemukiman penduduk ya, pemukiman penduduk ya, itu harus lebih berhati-hati ya. And then longsor ya, longsor itu nanti adanya di daerah tandus ya gitu, seperti Bogor ya. Unsur api tidak hanya menyumbang peristiwa kebakaran. Api yang berasal dari perut bumi juga berpotensi mendorong terjadinya bencana di sektor gunung berapi. Sebagai praktisi kebatinan, Dede melihat akan ada erosi gunung yang bisa sangat berbahaya. Meski tidak sampai terjadi letusan besar, tapi tetap memberi ancaman yang serius. Oke, di sini ada kartu X of One ya di kartu saya. Untuk gunung meletus di sini erosi ya. Nanti akan ada erosi ya, tapi tidak sampai meletus ya. Erosi aja, dan ini
sepertinya ada muncul anak gunung baru ya, akan muncul anak gunung baru ya, dan ini benar-benar aktif banget gitu. Jadi tidak sampai benar-benar meletus ya. Rangkaian bencana besar masih menjadi ancaman serius. 3 unsur api, air, dan udara memberi kontribusi bencana yang sangat besar. Dan di saat kondisi alam belum memasuki fase harmoni, semua akan dikagetkan oleh munculnya peristiwa-peristiwa maut. Kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, tidak hanya di darat, tapi juga lautan. Dede mendapatkan sinyal dari kartu tarot bahwa kecelakaan angkutan umum masih tinggi. Yang paling menakutkan, terutama yang terjadi di jalan tol. Di sini ada kartu Ten of Wands. Di kartu saya ada kartu Ten of Wands ya. Yang saya lihat di kartu ini, nanti ada kita lebih banyak lihat di sini nanti di darat ya. Jadi kayak ada kecelakaan di tol itu banyak sekali nanti ya, kayak transportasi bus ya, gitu umum ya, terutama ya, itu harus berhati-hati ya, gitu. Kapal laut nanti ada yang tenggelam, yang saya lihat di sini kapal laut penumpang ya, dan ini kapal ini juga cukup besar, kapalnya besar sekali ya. Ini memasuki bulan-bulan 5 atau 5 dan 7 ya, gitu. Pokoknya di bulan 5 ini cukup ekstrim nih, banyaknya transportasi kecelakaan ya, terutama di darat sih, terutama di darat. Kalau untuk udara, yang saya lihat di udara oke ya, bala bagus nih untuk di udara ya, gitu. Alhamdulillah, hanya tergelincir aja. Di tengah ancaman bencana alam yang belum mereda, beruntunglah kondisi perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda bertumbuh. Komitmen pemerintah memperbaiki perekonomian akan membuahkan hasil yang baik. Tapi memang tidak ada yang tiba-tiba, sehingga semua butuh proses yang terkadang tidak gampang. Hanya saja ada harapan bahwa kehidupan rakyat Indonesia akan mengalami perbaikan. Di sini ada kartu Wheel of Fortune ya, Wheel of Fortune yang artinya adalah ini lagi digalakan ya. Artinya lagi benar-benar diseriuskan untuk perekonomian Indonesia di tahun 2025 ini ya. Dan saya lihat di sini Wheel of Fortune ini adalah kartu bagus, yang artinya adalah kartu keberuntungan ya. Dan kalau saya perhatikan di sini akan ada perubahan yang lebih baik ya, akan ada perubahan yang lebih baik ya dari segi lapangan pekerjaan ya. Dan kayaknya saya lihat di sini nanti lebih lebih dipermudah untuk kita mendapatkan sesuatu ya. Meski tanda-tanda perbaikan ekonomi bisa terbaca, tapi prosesnya tidak mendadak. Itu yang berat. Sebab selama perjalanan menuju perbaikan, ada kesulitan-kesulitan yang membelenggu. Kondisi sulit bertambah menghimpit, oleh sebab pengangguran bertambah akibat banyak PHK. Di antara mereka yang terkena PHK, ada yang berusaha bertahan dengan segala keterbatasannya, tapi ada pula yang enggan menyerah. Pengangguran juga memaksa orang untuk lebih kreatif dengan membangun bisnis sendiri. Di sini ada Seven of Cups ya. Untuk tingkat pengangguran sekarang yang saya lihat di sini kayaknya lebih banyak mereka berbuka usaha, malah buka usaha sendiri dan mencoba untuk lebih mandiri ya dari pengalaman-pengalaman yang mereka sudah dapatkan, dan di sini mencoba untuk mengadu nasib dengan cara berbisnis. Itu yang saya lihat nanti. Jadi banyak sekali mereka mencoba
mencoba di dunia bisnis ya gitu. Jadi kenapa enggak buat yang belum ada mungkin pekerjaan. Tahun yang berat barangkali itu yang akan terjadi sepanjang tahun 2025 ini. Bencana alam akan mereda, sementara kesulitan ekonomi melanda akibat banyak pengangguran dan PHK besar-besaran. Tapi, bagaimana dengan dunia orang-orang terkenal? Mengapa tingkat perceraian artis masih tinggi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2025 ternyata juga menjadi tahun yang tidak ramah bagi para selebriti. Setidaknya, kasus-kasus besar yang melibatkan artis masih akan banyak terjadi. Salah satunya perceraian. Lewat kartu tarot, Dede melihat tingkat perceraian di kalangan para pesohor masih sangat tinggi. Yang disorot Dede, akan ada perceraian menghebohkan yang mengguncang rumah tangga seorang penyanyi dangdut. Kasus ini sangat mengejutkan karena tidak ada yang menduga pernikahan artis ini akan kandas. Kalau tingkat perceraian di sini ada kartu Next of Cups. Perceraian ini, kalau perceraian sebenarnya secara umum banyak ya, gak usah artis ya, gak usah selebritis, sebenarnya banyak. Kalau untuk selebritis, dia karena selebritis jadi terekspos ya. Kalau yang saya lihat di sini tingkat perceraian cukup tinggi nanti penyanyi yang tidak disangka-sangka ya, penyanyi dangdut ini nanti akan kita dengar adanya perceraian penyanyi dangdut ya, gitu. Yang kita tidak sangka-sangka nanti akan muncul dari perempuan ya. Perempuan penyanyi dangdut, faktor orang ketiga. Selain jumlah perceraian selebriti yang masih sangat banyak, kasus yang seperti identik dengan artis yaitu narkoba juga belum sepenuhnya hilang. Malah, artis yang sudah langganan ditangkap polisi karena narkoba akan tertangkap lagi. Sosoknya termasuk populer, tapi kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang membuatnya terjerat dalam kesulitan hidup. Ini ada kartu The Pentacles ya, artis yang ketangkap narkoba. Di sini ada satu wanita dan ini masih muda. Dia juga berhubungan dengan disc jocks ya, artinya DJ ya, dan ini masih muda, dia pendatang baru. Sama yang sudah pernah tersandung dan ini tersandung lagi ya, tidak kapok-kapoknya ya, ini tersandung lagi. Tidak hanya kasus narkoba yang membuat gempar panggung hiburan, sebab tidak lama lagi akan terkuak skandal asmara yang sangat panas. Perselingkuhan artis dan pengusaha yang dibumbui beredarnya video shoot. Tidak hanya itu, video asusila antara artis dan seorang pejabat juga beredar hingga rumah tangga mereka goyah. Video shoot dari entah itu artis selebgram ya, karena yang saya lihat ini masih muda, dan nanti video shoot ini dia tidak dengan artis tapi dengan pengusaha ya, seperti itu. Dan ada satu lagi yang saya lihat ini dari golongan bukan selebritis ya, tapi pejabat. Untuk video shoot hati-hati, ini pria ya. Lalu apa pesan semesta yang disampaikan lewat kartu tarot? Benarkah akan datang masa ketika kawan menjadi lawan dalam persaingan?
Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Mendekati akhir bulan 2 di tahun 2025, memang masih banyak tanda-tanda bencana yang bakal terjadi. Kartu tarot yang dibaca Dede menunjukkan tahun ular kayu ini akan penuh dengan ketidakpastian. Sejumlah sio juga mengalami nasib buruk. Hidup bertambah susah oleh sebab banyak kekisruhan. Orang semakin egois tanpa empati serta mementingkan diri sendiri. Persaingan bahkan sampai ke tingkat yang sangat ekstrim. Puncak dari semua itu, orang akan terlibat pertikaian dan saling menjatuhkan. Tak peduli meski memiliki tali persahabatan. Jadi, kawan pun bisa menjadi lawan yang sangat kejam. Pesan saya di tahun 2025 ini, tahun ular kayu ya, harus lebih berhati-hati ya, karena sionya ular ya. Jadi benar-benar kita pintar menjaga lisan, kita menjaga diri kita ya. Karena apa? Musuh itu ada di sekeliling kita ya. Gitu. Jadi kita tidak sangka-sangka, terkadang dia teman, sahabat yang ternyata dia adalah musuh kita. Orang mementingkan diri sendiri ya, dan bermuka dua. Jadi lebih berhati-hati. Dua hari sebelum memasuki triwulan ketiga tahun 2025, sisa-sisa bencana masih sangat menakutkan, terutama dari unsur api, air, dan udara. Selain ada banjir, waspadai kebakaran, serta angin puting beliung. Selebihnya, dipesankan untuk terus berhati-hati, karena hingga akhir tahun, semesta tetap berhias banyak malapetaka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.